Mungkin kamu merasa sudah melakukan segalanya dengan benar. Kamu sudah perhatian, memberi waktu, bahkan mencoba membuatnya tersenyum setiap hari. Tapi tiba-tiba, dia mulai berubah. Lebih dingin, lebih jauh, dan kamu nggak tahu kenapa. Dalam video ini kita akan membahas 5 kesalahan kecil yang sering dilakukan pria. Kesalahan yang terlihat sepele, tapi ternyata bisa mengikis perasaan wanita sedikit demi sedikit. Parahnya lagi, kebanyakan pria bahkan nggak sadar mereka sedang melakukannya. Nomor 3 adalah yang paling sering terjadi dan paling mematikan hubungan. Kesalahan ini tidak hanya membuat wanita menjauh, tapi juga membuatnya kehilangan rasa hormat dan rasa cinta yang dulu ia punya untukmu. Video ini bukan untuk menyalahkan, tapi untuk membuka mata dan menyelamatkan hubunganmu sebelum semuanya terlambat. Karena kadang, cinta itu nggak hilang dalam satu malam. Cinta bisa mati pelan-pelan, karena hal-hal yang kita anggap remeh. Jangan biarkan dia pergi hanya karena kamu nggak tahu apa yang harus dihindari. Tonton video ini sampai habis, dan pastikan kamu bukan pria yang secara tak sadar menghancurkan cintanya sendiri. Hal pertama, jangan pernah mencari validasi dari dia. Apakah wanita ingin pria yang peduli dengan perasaannya? Tentu, tapi apakah mereka ingin pria yang hidupnya bergantung pada persetujuan mereka? Tidak. Dan inilah kesalahan terbesar yang tidak disadari oleh begitu banyak pria. Mereka mengira perhatian dan kebutuhan akan validasi adalah hal yang sama. Mereka berpikir bahwa semakin mereka meyakinkan seorang wanita bahwa mereka membutuhkannya, semakin besar kemungkinan wanita itu akan tetap tinggal. Nyatanya, justru sebaliknya. Mencari validasi adalah pembunuh daya tarik yang diam-diam merusak hubungan dari dalam. Itu muncul dalam banyak bentuk, terus-menerus bertanya, apakah kamu masih menyukaiku? Atau apakah kamu marah padaku? Berusaha keras untuk memastikan tidak ada kesalahpahaman. Aku hanya ingin memastikan kamu tidak salah paham. Bahkan sesuatu yang terdengar sepele, seperti meminta izin untuk menjadi diri sendiri. Apakah tidak apa-apa kalau aku mengatakan ini? Pada akar dari semua ini ada satu masalah mendasar, ketidakamanan. Ketika seorang pria bergantung pada seorang wanita untuk merasa cukup, dia tanpa sadar memberinya kekuatan atas harga dirinya. Tapi inilah kenyataannya. Wanita tidak ingin menjadi pengurus emosionalmu. Begitu dia merasa bertanggung jawab untuk membuatmu merasa berharga, daya tariknya mulai mati. Dia menginginkan pria yang sudah tahu nilai dirinya, bukan seseorang yang menunggu dia untuk mengonfirmasi bahwa dia cukup baik. Marcus Aurelius pernah berkata, seseorang yang bergantung pada hal-hal di luar dirinya untuk kebahagiaannya akan selalu menjadi budak dari keadaan. Jika kebahagiaan dan harga dirimu bergantung pada bagaimana dia meresponsmu, maka pada dasarnya kamu telah memberikan kendali atas dirimu kepadanya. Dan begitu seorang wanita menyadari hal ini, dia kehilangan respek, dan tanpa respek, daya tarik akan lenyap. Jadi, bagaimana kamu berhenti mencari validasi? 1. Lepaskan keterikatanmu pada reaksinya. Jika kamu mengatakan sesuatu yang lucu, jangan langsung melihatnya untuk melihat apakah dia tertawa. Jika kamu membuat keputusan, jangan ragu-ragu hanya karena pendapatnya. Berdiri teguh pada pilihanmu. 2. Berikan validasi, bukan mencarinya. Wanita tertarik pada pria yang memperhatikan, bukan pria yang meminta diperhatikan. Sebaliknya, tantang dia, lihat dia lebih dalam dari sekadar kecantikannya, dan beri pujian yang tidak murahan. Bukan untuk mencari balasan, tetapi karena kamu benar-benar melihat nilai dalam dirinya. 3. Ingat bahwa dia tertarik pada kepercayaan diri, bukan kebutuhan. Kepercayaan diri bukan berarti sombong, tapi berarti kamu merasa aman dengan siapa dirimu, tanpa perlu persetujuan siapapun. Seorang pria yang tidak mencari validasi adalah pria yang mendapatkan respek, dan seorang pria yang mendapatkan respek adalah pria yang tidak akan pernah kehilangan daya tarik. Hal kedua, jangan pernah menempatkannya di atas podium. Apakah memuja wanita
adalah kunci untuk memenangkan hatinya, atau justru jalan menuju kejatuhan bersama? Banyak pria terjebak dalam keyakinan bahwa jika mereka memperlakukan seorang wanita seperti ratu, maka ia akan membalas dengan memperlakukan mereka layaknya raja. Pendapat ini, meskipun populer, memiliki dua sisi. Di satu sisi, ada yang percaya bahwa penghargaan dan perhatian yang tinggi akan menumbuhkan kasih sayang dan keintiman. Namun, di sisi lain, realitasnya menunjukkan bahwa semakin Anda menempatkan seorang wanita di atas pedestal, semakin ia cenderung memandang Anda dari jauh. Daya tarik sejati tidak dibangun melalui pemujaan berlebihan, melainkan melalui rasa hormat dan kesetaraan. Inilah kebenarannya. Wanita tidak ingin menjadi objek yang dipuja tanpa adanya tantangan. Mereka menghargai kehadiran seorang pria yang berdiri sejajar dengan mereka, yang memiliki hidup sendiri, tujuan, dan keyakinan yang teguh. Marcus Aurelius pernah mengingatkan, hidup kita adalah apa yang pikiran kita buatnya. Jika Anda membangun harga diri Anda semata-mata dari pujian yang diberikan oleh wanita, maka Anda kehilangan kendali atas diri sendiri, dan pada akhirnya kehilangan daya tarik Anda. Cara untuk menghindari jebakan ini jelas. Jangan terlalu sering memuji, karena pujian yang konstan bisa mengurangi nilaimu di mata mereka. Pujian paling bermakna ketika datang jarang dan di saat yang tepat, bukan sebagai sarana untuk mendapatkan kepastian. Selain itu, miliki hidup dan identitasmu sendiri. Seorang pria yang terus-menerus menempatkan wanita di atas podium biasanya melakukannya karena ia merasa kekosongan dalam dirinya. Sibukkan dirimu dengan hal-hal yang bermakna, sehingga kamu tidak terlalu tergantung pada penerimaan dari luar. Terakhir, jangan takut untuk menetapkan batas. Jika ia melakukan sesuatu yang tidak menghormati, ungkapkan dengan tegas. Seorang wanita akan menghargai pria yang memiliki pendirian dan mampu mengatakan tidak ketika diperlukan. Daya tarik yang nyata tumbuh ketika ada keseimbangan antara memberi ruang dan menunjukkan kepercayaan diri. Pada akhirnya, pro dan kontra tentang bagaimana memperlakukan wanita ini mengajarkan kita bahwa hubungan yang sehat tidak didasarkan pada pemujaan, melainkan pada saling menghormati dan berdiri sejajar. Seperti yang disampaikan Stoikisme, kita harus menemukan kekuatan dari dalam diri dan tidak membiarkan validasi eksternal mengendalikan nilai diri kita. Hal ketiga, jangan pernah biarkan dia mengendalikan hubungan. Apakah Anda rela menyerahkan kendali hubungan Anda hanya demi menjaga kedamaian? Apakah mengizinkan pasangan menentukan arah menjadi jalan pintas menuju kehilangan harga diri dan kepercayaan dalam diri sendiri? Banyak yang berpendapat bahwa hubungan adalah tentang kompromi dan kerjasama. Namun, perbedaan mendasar terletak pada siapa yang mengambil inisiatif. Seorang wanita sering menguji Anda, not karena ia ingin mengendalikan atau menjatuhkan, melainkan untuk mengetahui siapa Anda sebenarnya. Ia ingin melihat seberapa kuat Anda dalam menghadapi tantangan, seberapa tegas pendirian Anda, dan apakah Anda mampu berdiri teguh ketika diuji. Di satu sisi, ada argumen bahwa mengambil keputusan bersama merupakan tanda kemitraan yang sehat. Namun, ketika Anda setuju dengan segala yang dikatakannya hanya untuk menghindari konflik, atau terus meminta maaf bahkan saat Anda tidak bersalah, Anda justru menyerahkan kekuasaan atas harga diri Anda. Marcus Aurelius pernah berkata, kita tidak dapat membiarkan pendapat orang lain mengendalikan jiwa kita. Kutipan ini mengajarkan bahwa kepemimpinan sejati adalah tentang mengetahui arah dan berdiri teguh pada nilai-nilai Anda, bukan tentang tunduk demi menjaga keharmonisan semu. Seorang wanita menginginkan seorang pria yang mampu menunjukkan kekuatan dalam keputusan dan kepastian dalam tindakannya. Bila Anda membiarkan dia mengendalikan setiap aspek hubungan, pada akhirnya rasa hormat dan kepercayaan, dua pilar penting dalam daya tarik, akan sirna. Jadi, tantangan bagi pria adalah menemukan keseimbangan antara mendengarkan
dan mempertahankan pendirian. Tunjukkan bahwa Anda dapat menjadi penunjuk arah, bukan sekadar pengikut. Dengan cara itu, Anda tidak hanya mendapatkan rasa hormat, tetapi juga mempertahankan integritas dan daya tarik yang sebenarnya. Hal keempat, jangan pernah takut untuk pergi. Apakah mencintai berarti selalu bertahan, atau justru menunjukkan keberanian melalui kepergian? Dalam dunia di mana banyak pria takut kehilangan seorang wanita, sehingga mereka rela mengorbankan harga diri dan toleransi terhadap ketidakhormatan demi mempertahankan kehadirannya, terletak paradoks yang mencolok. Seorang pria yang bertahan karena takut kehilangan, yang mentoleransi perilaku buruk dan menyerahkan kendali atas harga dirinya, pada akhirnya menunjukkan bahwa ia bergantung secara emosional dan tidak memiliki standar yang tegas. Sebaliknya, pria yang tidak takut untuk pergi adalah pria yang memilih untuk mempertahankan harga dirinya, yang tahu bahwa kehadirannya dalam hidup wanita bukanlah soal keputusasaan, melainkan pilihan yang didasari pada rasa hormat terhadap diri sendiri. Marcus Aurelius pernah mengingatkan, jika Anda berduka atas sesuatu yang hilang, itu karena Anda berpikir bahwa Anda memilikinya. Kutipan itu mengajarkan bahwa cinta dan hubungan yang sehat tidak boleh didasarkan pada kepemilikan atau ketakutan kehilangan, melainkan pada keyakinan bahwa nilai diri kita tidak bergantung pada kehadiran orang lain. Ketika seorang pria terus bertahan dalam situasi yang tidak melayani dirinya, baik karena wanita yang tidak menghormati, bermain permainan pikiran, atau tidak lagi menunjukkan minat, ia sebenarnya mengirimkan pesan bahwa ia tidak percaya pada kemampuannya untuk mendapatkan yang lebih baik. Ketakutan untuk pergi membuatnya menjadi terlalu setuju, berhenti menetapkan batas, dan membiarkan perilaku buruk berlalu, sehingga nilai dirinya perlahan-lahan tergerus. Hal ini sangat kontradiktif dengan prinsip-prinsip Stoik yang menekankan bahwa kebebasan sejati berasal dari kendali atas pikiran dan emosi sendiri. Seorang pria yang memilih untuk pergi dengan penuh keberanian tidak melakukannya untuk mengusik atau menghukum, tetapi sebagai pernyataan tegas tentang standar dan harga dirinya, sebuah sikap yang langka dan sangat menarik secara alami. Keberanian untuk pergi tidak hanya menunjukkan bahwa seorang pria menghargai dirinya sendiri, tetapi juga memicu respons instingtif pada wanita. Ketika ia pergi, ia menegaskan bahwa dirinya bukanlah seseorang yang bisa dengan mudah dikendalikan atau dimanfaatkan. Dalam hal ini, wanita akan menyadari bahwa keberanian dan kemandirian itu mengharuskan mereka memberikan yang terbaik, karena mereka tahu bahwa pria semacam itu memiliki pilihan dan tidak akan terjebak dalam hubungan yang tidak sehat. Prinsip ini mencerminkan ajaran Stoik yang mengatakan, kita tidak dapat membiarkan pendapat orang lain mengendalikan jiwa kita. Dengan pergi, seorang pria menegaskan bahwa ia tidak bergantung pada kehadiran wanita tersebut untuk merasa utuh, melainkan bahwa ia berdiri teguh atas prinsip dan batasannya sendiri. Pada akhirnya, kemampuan untuk pergi bukanlah tentang bermain permainan atau membuktikan sesuatu kepada siapapun, melainkan tentang penghormatan terhadap diri sendiri. Ini adalah pernyataan bahwa kenyamanan sesaat tidak sebanding dengan harga diri yang abadi. Seorang pria yang berani pergi dari situasi yang merugikan tanpa melihat ke belakang, menegaskan bahwa ia memiliki standar yang tidak akan ditawar. Dengan demikian, cinta dan hubungan yang sejati dibangun atas dasar saling menghormati, bukan ketergantungan atau rasa takut kehilangan. Inilah jenis pria yang pada akhirnya tidak hanya mempertahankan daya tariknya, tetapi juga mendapatkan respek yang tulus dari wanita yang layak menghargai keberanian dan integritasnya. Hal kelima, jangan pernah tidak konsisten dengan siapa Anda. Apakah menjadi diri sendiri berarti menolak perubahan atau justru menemukan kestabilan di dalamnya? Dalam pencarian daya tarik dan kepemimpinan dalam hubungan, banyak pria keliru mengira bahwa fleksibilitas berarti mengorbankan diri mereka sendiri demi diterima.
Mereka berubah tergantung pada siapa yang ada di hadapan mereka, menyusun ulang prinsip mereka, seperti kepingan teka-teki yang bisa disusun ulang sesuai kebutuhan. Namun, wanita tidak mencari pria yang berubah-ubah seperti angin, tetapi pria yang stabil, yang tidak hanya tahu siapa dirinya, tetapi juga tidak gentar mempertahankannya. Dalam Meditations, Marcus Aurelius mengingatkan kita, dengarkan suara batinmu dan tetaplah setia pada dirimu sendiri. Prinsip Stoik ini menegaskan bahwa seorang pria harus memiliki inti yang tidak mudah goyah, tidak bergeser, hanya untuk memenuhi ekspektasi orang lain. Seorang pria yang tidak konsisten mengirimkan sinyal bahaya yang halus, namun kuat. Ketika ia mengatakan sesuatu, tetapi melakukan hal yang berlawanan. Ketika ia tampil percaya diri di satu situasi, tetapi goyah di situasi lain. Atau ketika ia mengubah sikapnya hanya untuk menghindari konflik, seorang wanita mulai kehilangan kepercayaannya. Ini bukan tentang menjadi keras kepala atau menolak perubahan. Pria yang cerdas tahu bagaimana beradaptasi. Namun, ada perbedaan besar antara menyesuaikan pendekatan dan kehilangan esensi diri. Ketika seorang pria terlalu sibuk menyenangkan orang lain hingga melupakan siapa dirinya, ia tidak hanya kehilangan daya tarik, tetapi juga kehilangan dirinya sendiri. Wanita secara naluriah mencari stabilitas dalam pasangan mereka, bukan hanya stabilitas finansial, tetapi lebih dalam dari itu, stabilitas emosional dan psikologis. Di era kuno, seorang pria yang tidak dapat diandalkan bisa berarti bahaya bagi kelangsungan hidup. Hari ini, prinsipnya masih sama. Seorang wanita ingin tahu bahwa pria yang ia pilih adalah seseorang yang tetap berdiri teguh dalam tekanan, bukan seseorang yang berubah-ubah sesuai keadaan. Jika seorang pria berbicara tentang komitmen, tetapi kemudian menghindar ketika situasi menuntut tanggung jawab, atau jika ia bertindak percaya diri di depan orang lain, tetapi penuh keraguan saat berdua, ia menciptakan ketidakpastian. Wanita tidak selalu menyadarinya secara sadar, tetapi mereka akan mulai merasa tidak aman, mulai menguji lebih banyak, dan tanpa disadari, daya tarik akan memudar. Ketidakkonsistenan membunuh daya tarik dengan 3 cara. Pertama, ia membuat wanita mempertanyakan siapa pria itu sebenarnya. Jika kepribadiannya terus berubah, maka sulit untuk percaya bahwa yang ia tunjukkan adalah versi dirinya yang asli. Kedua, ia menandakan kelemahan, bukan kemampuan beradaptasi. Seorang pria yang kuat dapat menyesuaikan diri dengan berbagai situasi tanpa kehilangan jati dirinya. Ia bisa tegas dalam bisnis, santai dengan teman, dan perhatian kepada pasangan. Semua tanpa mengubah inti dirinya. Namun, pria yang berubah-ubah terlihat seperti seseorang yang butuh validasi eksternal, yang tidak memiliki pegangan atas dirinya sendiri. Ketiga, ketidakkonsistenan menciptakan ketidakamanan. Jika seorang wanita tidak tahu apa yang bisa ia harapkan dari pria tersebut, jika ia tidak bisa mempercayai kata-kata dan tindakannya, maka rasa hormat dan daya tarik akan segera hilang. Pria yang paling berpengaruh dalam sejarah adalah mereka yang tetap teguh pada prinsip mereka, bahkan ketika dunia menuntut mereka untuk berubah. Marcus Aurelius tidak membiarkan tekanan politik menggoyahkan moralnya. Bruce Lee tidak kehilangan filosofi dan esensinya meskipun ia terus beradaptasi dalam bertarung. Hari ini, pria yang paling menarik bukanlah mereka yang keras kepala dan menolak berkembang, tetapi mereka yang berkata, "Saya akan tumbuh, saya akan berkembang, tetapi saya tidak akan pernah mengkhianati siapa saya." Itu adalah kualitas yang langka, dan langka berarti menarik. Jadi bagaimana cara memastikan bahwa Anda bukan pria yang kehilangan dirinya sendiri? Pertama, kenali nilai-nilai Anda dan patuhi mereka. Jika Anda tidak tahu apa yang Anda perjuangkan, maka dunia akan membuatkan aturan untuk Anda. Kedua, jadilah orang yang sama di setiap situasi. Bukan berarti Anda harus berbicara dengan bos Anda seperti Anda berbicara dengan teman-teman Anda, tetapi esensi karakter Anda harus tetap utuh. Dan ketiga,
pastikan kata-kata Anda sesuai dengan tindakan Anda. Jika Anda mengatakan akan melakukan sesuatu, lakukanlah. Jika Anda menyatakan bahwa Anda percaya pada sesuatu, hiduplah sesuai dengan itu. Begitu Anda gagal dalam hal ini, kredibilitas Anda hilang dan daya tarik Anda pun ikut lenyap. Pada akhirnya, daya tarik bukan hanya tentang penampilan atau tindakan, tetapi juga tentang batasan yang Anda tetapkan dan apa yang Anda tolak untuk toleransi.